yang berjudul Tuhan, aku akan pergi, berikan ku kuasa. Terima kasih Yanti memberikan pelajaran ini untuk saya bagikan bagi kita semua. Ya mungkin bagi masing-masing kita ya, dari hari pertama saya ada tulis di sini yang pertama, baharui aku, penuhi diriku, lepaskan diriku, pulihkan diriku, ampuni aku, tuntun diriku, kuatkan diriku. Yang terakhir, berikan ku kuasa. Jadi semuanya baik, semuanya baik. Tapi saat saya pun membaca ini dan ingin membagikan untuk kita semua, mari kita meminta dalam hati kita masing-masing, Tuhan berikan aku kuasa. Baik, selanjutnya next Melin. Nah, sebelum kita membahas tentang kuasa roh pastinya ya, di pelajaran dari Alkitab kita akan melihat dulu kuasa itu. Apa arti kuasa? Kuasa, kuasa, kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau kekuatan, wewenang atau sesuatu atau untuk menentukan, memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya. Pengaruh, gengsi, kesakitan, sebagainya yang ada pada seseorang karena jabatan atau martabat. Mampu, sanggup, ia tiada mencegah perbuatan anaknya. Orang yang diserahi wewenang. Jadi waktu itu juga ponakan saya bilang, nanti kakak masukin ya Tan, apa arti kuasa. Terus saya masih lagi mikir, dia bilang dia nyari, nanti kakak yang buat. Oke, aduh baik sekali, pintar sekali ponakan ini, saya bilang. Jadi ini kutipan dari apa arti itu kuasa. Baik, next Melin. Selanjutnya, nah tadi Saudari Petri sudah membacakan ayat inti khotbah kita. Dan saya ambil dari pelajaran ini juga dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi dipersilahkan, tadi saya dengan anak-anak sudah calling-calling ya, dipersilahkan Nadine, boleh membacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, boleh diulangi, silahkan dibaca. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, terima kasih Nadine. Oke, selanjutnya next Melin. Nah, sebelum kita sampai juga ada di sini pengantar. Cerita mengenai dua orang. Mereka ini penginjil dan mereka ini pastinya orang luar negeri. Karena mereka suatu waktu mendapat kesempatan untuk berjalan-jalan melihat air terjun Niagara. Ya mungkin adakah di antara kita yang sudah melihat air terjun Niagara? Mungkin kalau kita sudah melihat itu memang kita takjub melihatnya. Dan dikatakan di situ salah seorang dari mereka bilang begini, saya yakin ini adalah sumber kuasa terbesar di dunia yang tidak digunakan. Yang satu lagi bilang gini, setelah dia dengar, dibilang gini, saya rasa tidak demikian saudaraku, dia bilang. Ini kata kunci yang lebih bagus. Sumber kuasa terbesar yang belum digunakan adalah kuasa pribadi Roh Kudus. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari dan anak-anak semuanya, saya pribadi setuju dengan pernyataan ini. Roh Kudus memberikan karunia rohani khusus kepada anak-anak Allah. Jadi yang tadi kita lihat dalam kitab Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan kepada kita, isinya itu Tuhan akan memberikan kita kuasa. Jadi kalau kita sudah Tuhan memberikan kita kuasa, kita akan sanggup memberitakan Injil, memberitakan kabar baik sampai ke seluruh dunia. Mungkin kalau di sini di ayat Kisah 1 ayat 8 dikatakan Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan mungkin kalau di Cimahi ya, di Cimahi daerah Bandung, Cihamplas mungkin sampai mana yang paling jauh atau sampai ke Subang boleh. Jadi yang mungkin itu ya. Siapa yang di sini saksi-saksi Tuhan? Nadine mungkin nanti bisa menjadi istri pendeta ya Nadine ya. Baik, lanjut next Melin. Nah, kita sampai di pembelajarannya. Sementara kita mempelajari firman Tuhan, kita menyadari bahwa kuasa Roh Kudus dapat memampukan anak-anak Allah dan merubah mereka dari orang biasa menjadi luar biasa. Sebagai contohnya kita melihat di layar ya, sebagai contohnya Saul. Dia adalah raja pertama di Israel.
Di situ kutipannya menunjukkan tertulis di dalam 1 Samuel 11 ayat 6 dan mana ya? Oh iya, 1 Samuel 10 ayat 22, 1 Samuel 11 ayat 6. Jadi itu adalah contoh sejarah mengatakan bahwa Saul adalah seorang yang biasa saja di antara bangsanya. Namun ketika ia diurapi menjadi raja, ia sangat terkejut hingga ia harus bersembunyi. Itu tadi kutipannya terdapat dalam 1 Samuel 10 ayat 22. Dihadapkan dengan tanggung jawab yang besar, Saul merasa tidak sanggup, meskipun demikian Nabi Samuel mengurapinya menjadi raja. Next, Melin. Oh, sebentar. Enggak. Tunggu dulu, Melin, dulu. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita perhatikan di 1 Samuel 11 ayat 6 tadi. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Raja Saul dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus sehingga ia berubah dari seorang penakut menjadi pemberani. Ketika kuasa Roh Kudus menghampirinya, ia berani menghadapi tantangan yang akan datang. Oke, next, Melin. Mari kita lihat contoh yang lain. Mungkin kita ingat dan kita tahu ya siapa Simpson. Ya. Menurut Alkitab, ia adalah manusia terkuat yang pernah lahir di dunia secara fisik. Oke, baik. Jadi saya mengundang untuk kesediaan Cinta, bersiap ya, Cinta, Joses, dan Hizkia. Baik, Cinta membaca Hakim-Hakim 4 ayat 16, Joses membaca Hakim-Hakim 15 ayat 14, Hizkia membaca Hakim-Hakim 16 ayat 3. Oke, dipersilahkan Cinta membaca. Hakim-Hakim 14 ayat 6. Pada waktu itu berkuasalah Roh Kudus, Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Baik, selanjutnya Joses. Hakim-Hakim 15 ayat 14. Ayat 14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang pelangi yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur. Tanggal itu tangan dari tangannya. Oke, boleh lanjut sampai 15, Joses. Itu Cinta. Coba lanjut sampai 15. Cinta juga boleh. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkan tangannya di pungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Oke, terima kasih. Kita sudah mendengarkan. Dan yang terakhir, Hizkia, Hakim-Hakim 16 ayat 3. Hakim 16 ayat 3, tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnya lah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Oke, baik. Terima kasih untuk Cinta, Joses, dan Hizkia ya. Jadi Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa sumber kekuatan Simpson adalah dari Roh Kudus. Jadi karena banyak orang yang mendengar kehebatan Simpson berusaha menjelaskan sebagai kekuatan alamiahnya. Banyak yang menyimpulkan bahwa rambutnya yang panjang memberikan kekuatan supranatural. Tapi faktanya Alkitab mengatakan tidak mendukung pernyataan itu. Karena kita sudah tadi mendengar yang tertulis di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 6, Hakim-Hakim 15 ayat 4, dan Hakim-Hakim 16 ayat 3 mengatakan bahwa kekuatan Simpson berasal dari Allah. Mari kita perhatikan
ayat-ayat berikut. Sebentar ya. Next. Tunggu ya Melin. Setelah ia sampai, nah kita sudah melihat tadi dikatakan kita memperhatikan Hakim-Hakim 14 ayat 6. 14 ayat 6, ya singa-singa mencabik-cabik. Hebat ya, dia bisa mencabik-cabik dengan tangannya tanpa menggunakan alat lain. Dan setelah dia sampai juga di Lehi itu, dan Tuhan sebatang romi, jadi jerami-jerami itu dia buat. Jadi semua kekuatan dia berasal dari Tuhan. Di sini ditanyakan kepada kita, apakah kita menyadarinya? Bukan kekuatan Simson yang membuat melakukan hal yang luar biasa itu. Ia dapat melakukan karena Allah berkuasa atas dirinya. Baik, yang selanjutnya, contoh yang lain. Next, Melin. Rasul Petrus. Kita mengenal dengan Rasul Petrus. Ketika Tuhan Yesus memanggilnya, Petrus adalah seorang nelayan. Jadi Rasul Petrus, kisah Petrus itu terdapat dalam Lukas 5 ayat 1-11 dan Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Dan pertobatan Petrus itu ada di kisah 2 ayat 14 sampai 40, kisah 4 ayat 5 sampai 8, kisah 5 2 ayat 29. Jadi bagaimana mungkin hal ini dan terjadi? Tapi pada akhirnya ketika Yesus ditangkap dan dibawa ke pengadilan untuk diadili, Petrus gantinya dengan berani menawarkan dirinya mengganti sang guru. Menyangkalnya 3 kali tadi terdapat dalam Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Ada kutipan, mengapa Petrus menyangkal Tuhan? Sederhana, ia ketakutan, ia takut terhadap kekuasaan dari imam-imam Yahudi dan para pemimpin agama. Ia tidak berani bertahan di tengah keadaan terdesak. Namun, Petrus bertobat. Pertobatan Petrus kita lihat ada di Yohanes 21, mungkin ada di kisah juga. Setelah itu, kita dapat menyaksikan bagaimana Petrus dengan berani berdiri untuk berkhotbah tanpa rasa takut sekalipun. Itu tadi yang di kisah 2 ya. Kita juga menemukan ia dengan berani berhadapan dengan iman Yahudi dan para pemimpin agama. Bahkan ketika dihadapkan dengan kematian, ia dengan berani berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ia yang sebelumnya menyangkal Yesus karena rasa takut akan kematian, sekarang berdiri tanpa rasa gentar. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Jadi, Petrus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi, ketika hari Pentakosta, Petrus dan para rasul menerima curahan Roh Kudus dan dipenuhi kuasa untuk menjalankan misi Allah. Itu terdapat dalam Kisah 24. Hasilnya dengan Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, Rasul Petrus dapat berdiri tanpa gentar dan mengabarkan pekabaran tentang keselamatan. Jadi, saudara-saudaraku yang ada di dalam Tuhan pada hari Sabat ini, next Mel. Roh Kudus memberikan kuasa kepada anak-anak Allah. Siapa yang dapat menyangka bahwa murid-murid Kristus yang kebanyakan berasal dari orang-orang yang sederhana dapat menjangkau hati semua orang di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat dari contoh ketiga tadi, Saul itu dari sukunya, dia adalah suku yang biasa saja. Tidak seperti suku Yehuda ya, yang mungkin lebih terlihat menonjol dari suku lainnya. Tapi Tuhan pilih Saul. Walaupun akhirnya kita tahu ceritanya, walaupun akhirnya Tuhan tidak memilih Saul lagi, tapi pada awalnya Tuhan memberikan juga kepada Saul kuasa Roh Kudus. Yang kedua, Simson. Jadi sangat hebat sekali. Mungkin bagi anak-anak kalau melihat itu difilmkan itu akan sangat bagus dan hemat sekali. Jadi kalau untuk anak-anak mari kita perjelas walaupun Simson kuat segitu bukan karena dari rambutnya, semuanya dari kuasa Roh Kudus. Dan Petrus salah satu dari murid Yesus yang tadinya dia penakut, dia pemarah ya,
suka yang emosinya mungkin naik turun. Tapi setelah Yesus dia diberikan oleh kuasa Roh Kudus, dia jangan berani. Dia berani mengatakan kepada semua orang, walaupun dia mau mati, dia berani mengatakan kepada semua orang, kita harus menurut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saat saya membaca ini, saya pribadi saya bilang, saya pun berani mengatakan itu. Saya berani membela kebenaran walaupun saya dibenci sama orang, tidak disukai orang lain. Saya berani mengatakan itu kepada orang lain kalau memang itu benar. Baik, ada ilustrasi. Jadi ini singkat ya, sudah sedikit lagi sudah selesai. Ilustrasinya ini, nah, ilustrasi kita mungkin lihat sekilas ada di layar ya, di screen. Dia namanya Evan Robert. Jadi dia berusia 26 tahun yang telah berdoa selama 13 tahun agar hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia memohon agar Allah memberikan kepadanya suatu hati yang penuh. Hati yang hanya diberikan bagi kerajaan Allah. Evan sering berdoa hingga larut malam dan menjadi penengah antara orang muda dan orang dewasa di gerejanya. Ia berdoa agar Allah dapat hadir di kota Wales dengan kuasa kebangunan. Kebangunan rohani di Wales dimulai pada pertemuan pemuda di gereja dari Evan Robert. Evan mendorong teman-temannya untuk meminta kuasa Roh Kudus menemui hidup mereka. Dan akhirnya Roh Kudus menjamah mereka. Dan 16 orang muda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percikan api kebangunan rohani yang dimulai di gereja sederhana di kampung ini menjadi sumber api kebangunan rohani di seluruh negeri tersebut. Diperkirakan dalam waktu 9 bulan sekitar 100.000 jiwa menerima Yesus di suatu provinsi kecil di Wales. Kejahatan berkurang dan penduduk diubahkan oleh karunia Allah. Jadi saat saya membaca ini, hebat sekali si Evan ini. Saya bertanya, saya langsung memandang dan ingat kepada diri saya sendiri, apa yang Tuhan sudah saya lakukan. Berarti saya belum menerima dong kuasa Roh Kudus itu. Jadi mungkin bagi kita juga, mari kita bertanya untuk itu ya. Mungkin tidak harus 100.000 orang ya dalam 9 bulan. 1, 2 mungkin. Mari kita mulai dari sekarang. Kebangunan rohani yang besar ini dimulai dari seorang pemuda yang rendah hati, yang berdoa memohon kuasa Roh Kudus mengisi hidupnya. Oke, next Melin. Oke. Yang terakhir sekali saya akan membacakan kepada kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya mengambil ayat ini sebagai ayat inti kita karena ini sangat bagus sekali. Saat saya membaca ini berkali-kali saya bilang, Tuhan, saya membacanya berkali-kali karena saya suka, tapi saya belum bisa menghafalnya, luar kepala belum bisa. Tapi karena saya suka, saya bilang, Tuhan, saya mau Tuhan gunakan saya, walaupun mungkin tidak di Yerusalem, walaupun tidak di Yudea, Samaria, tapi boleh sampai ke ujung bumi. Kemana Tuhan suruh aku pergi? Saya katakan seperti itu. Jadi, next mail. Kesimpulannya, kuasa Roh Kudus dapat merubah orang yang biasa menjadi alat yang efektif untuk memenuhi misi Kristus. Hari ini, kita semua ingin agar kita memohon dengan sungguh-sungguh untuk menerima kuasa Roh Kudus. Ada pertanyaan terakhir. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Jadi, ini saya kutip dari mungkin seluruhannya. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Karena I will go. Kemana Tuhan suruh saya pergi? Saya mau Tuhan. Kita meminta diri kita dibaharui. Kita minta Tuhan penuhi kita. Melepaskan kita dari kejahatan dunia. Kita minta untuk dipulihkan. Meminta ampunan Tuhan. Meminta untuk dituntun di dalam kehidupan kita. Meminta supaya diberi kekuatan dan supaya kita diberikan kekuasaan. Jangan kita berpikir kita hanya meminta. Tuhan senang kalau kita meminta, tapi kita mau diubahkan. Jadi
kalau di yang Yanti berikan di kutipan terakhir, jadi inilah mungkin penutupannya, ada lagu di situ, untuk mungkin lagu tentang Roh Kudus, Roh Suci, dan itulah lagu penutup yang makanya saya berikan itu sebagai lagu penutup, karena itulah adalah salah satu lagu kesukaan saya. Jadi di hari ke-8 di Minggu Sembayang Pemuda ini, semoga bermanfaat untuk kita, cerita dari Alkitab, dari firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menerima kuasa Roh Kudus, kuasa dari Tuhan. Raja Saul, Simson, dan Petrus dapat kita hidupkan, dapat kita contoh di dalam kehidupan kita. Jadi terima kasih untuk Yanti, semoga orang muda semakin maju seterusnya, dan terima kasih juga untuk keponakanku Angel mungkin yang tidak mendengar, dan Melin jadi membantu saya bisa membagikan firman Tuhan ini untuk kita semua. Terima kasih dan selamat sabat.